adik-adik, tahu nggak sih kalau di Jawa Barat itu ada tokoh yang sangat terkenal akan jasanya dalam mengembangkan ajaran Islam. Beliau bernama Sunan Gunung Jati. Hah, kok namanya ada gunung-gunungnya ya? Apakah beliau lahir di gunung? Atau mungkin keturunan dari penjaga gunung? Lalu bagaimana beliau dapat mengembangkan ajaran Islam dan sikap positif apa saja ya yang beliau miliki? Nah, makin penasaran kan? Simak video berikut ini baik-baik ya. Assalamualaikum adik-adik yang soli dan solihah. Apa kabarnya nih? Semoga adik-adik sekalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya Kak Lana selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan menemani adik-adik semua untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih tema apa yang akan kita pelajari? Tepat sekali, kali ini kita akan mempelajari biografi Sunan Gunung Jati. Sebelumnya, ada yang pernah dengar nggak nama Sunan Gunung Jati? Atau mungkin ada yang pernah ikut ziarah, lalu membeli foto pajangan bertuliskan Sunan Gunung Jati? Nah, pada kali ini kita akan mempelajari biografi Sunan Gunung Jati, peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia, dan sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati. Dengan begitu, kita akan mengenal sosok Sunan Gunung Jati dan dapat meneladani sikap positif yang ada padanya. Siapa gerangan ya beliau ini? Tentu saja beliau adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, salah satu dari wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di daerah Cirebon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 Masehi adik-adik, tentunya jauh sebelum Indonesia merdeka ya. Beliau adalah putra dari Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seorang penguasa Islamiyah Mesir. Dari jalur ayahnya, nasab Syarif Hidayatullah tersambung sampai kepada Rasulullah SAW dari jalur Zainal Kabir, keturunan Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan nasab dari keturunan ibunya? Nah, ibu dari Sunan Gunung Jati bernama Nyai Rara Santang. Beliau adalah putri Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Jadi, Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Raja Prabu Siliwangi adik-adik. Seiring berjalannya waktu, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tumbuh menjadi remaja yang sangat gemar membaca. Sampai suatu hari beliau menemukan sepucuk surat dari ayahnya. Dalam surat tersebut, ayahnya meminta Sunan Gunung Jati untuk memperdalam ilmu-ilmu Rasulullah. Namun ilmu itu akan didapat setelah Sunan Gunung Jati melakukan perjalanan satu arah. Hah? Perjalanan satu arah? Jadi Sunan Gunung Jati memperdalam ilmu agama di Mekah, tentunya setelah mendapat izin dari sang ibu. Di Mekah, Syarif Hidayatullah berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi selama kurang lebih 2 tahun. Tak lama setelah itu, beliau berguru ke Mesir kepada Syekh Muhammad Abdullah Asyadzili, dan kepadanya lah Sunan Gunung Jati mempelajari tarekat Syadziliyah. Pada tahun 1475 Masehi,
Tepatnya saat Syarif Hidayatullah berusia 27 tahun, Syekh Abdullah memintanya untuk kembali ke Nusantara dan berguru kepada Syekh Muhammad Ishaq di Pasai, Aceh. Di sana beliau mendalami kembali ilmu-ilmu agama dan tasawuf. Kira-kira setelah belajar ke Pasai, apakah Syarif Hidayatullah merasa capek dan bosan dalam menimba ilmu? Ternyata tidak, adik-adik. Beliau masih sangat bersemangat untuk menimba ilmu. Beliau melanjutkan perjalanan mencari ilmu ke Kudus dan berguru kepada seorang ulama bernama Datuk Barul. Setelah lulus, Datuk Barul memintanya untuk pergi ke Ampel Denta menemui Sunan Ampel. Dan dari pertemuan inilah Sunan Gunung Jati mendapat tugas dakwah di Cirebon, Jawa Barat. Ada yang tahu nggak nih Cirebon itu di mana? Atau mungkin ada yang pernah berkunjung ke Cirebon? Nah, benar sekali. Cirebon adalah salah satu kota di Jawa Barat, dan pada kala itu Cirebon merupakan kota pelabuhan yang ramai disinggahi pedagang-pedagang dari luar negeri seperti Cina, Arab, Persia, Mesir, dan India. Jadi Cirebon pada saat itu adalah kota yang famous ya adik-adik. Gak kalah famous dong sama kota-kota lainnya. Mengawali dakwahnya, Syarif Hidayatullah berperan sebagai guru agama, menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sambung. Tak berhenti di Cirebon, Syarif Hidayatullah melanjutkan dakwahnya ke daerah Banten. Dan alhamdulillah adik-adik, di dua kota tersebut, dakwah Syarif Hidayatullah cukup berhasil. Kok bisa berhasil ya? Iya adik-adik, beliau berhasil dalam berdakwah karena beliau sangat dekat dengan masyarakat pedesaan sehingga mudah untuk mempelajari karakter masyarakat. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Ratu Pakumwati, putri dari Pangeran Cakabbuana, penguasa Cirebon. Nah, setelah masa jabatan Pangeran Cakabbuana habis, kekuasaan tersebut diberikan kepada Sunan Gunung Jati. Lalu, bagaimana ya Sunan Gunung Jati setelah memimpin atau menjadi penguasa Cirebon? Jadi adik-adik, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati memiliki daya tarik baik dari segi ekonomi maupun politik dalam pengembangan Islam di Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, dan daerah Jawa Barat lainnya. Perluasan ke daerah Banten terjadi ketika beliau menikahi adik Adipati Kawunganten, dan dari keturunannya lahirlah Sultan-Sultan Banten. Wow, keren sekali ya. Tapi ada yang lebih keren lagi nih. Beliau berhasil membangun hubungan dengan Tiongkok melalui perdagangan dan pernikahannya dengan Ong Tien. Ong Tien yang kemudian bergerak Nyi Mas Roro Sumandi adalah putri Kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Hongji. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568 Masehi saat beliau berusia 118 tahun. Nah, setelah mempelajari biografi Sunan Gunung Jati, kita akan belajar tentang peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Peran Sunan Gunung Jati yang pertama adalah sebagai ulama dan penguasa Islam. Mungkin peran ini sudah tergambar dari paparan sebelumnya ya. Dalam perannya ini, beliau memulai dengan menjadi guru agama, baru kemudian mendirikan pondok dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Lantas, strategi apa yang beliau lakukan dalam berdakwah? Strategi dakwahnya adalah dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon melalui pernikahan.
Sebagai ulama, beliau berperan sebagai pemimpin para wali atau wali kutub. Beliau diminta memimpin penobatan Sultan Demak II dan Sultan Demak III, walaupun pada kala itu ada Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Lalu bagaimana dengan kepemimpinannya sebagai pemimpin Cirebon? Sebelum Syarif Hidayatullah menjadi penguasa Cirebon, beliau diangkat menjadi tumenggung bergelar Susuhunan Jati dengan kekuasaan meliputi pesisir Sunda. Beliau juga menjadi panatep agama atau semacam menteri agama. Setelah kekuasaan diberikan kepadanya, Syarif Hidayatullah dalam kepemimpinannya memprioritaskan beberapa hal. Nah, apa saja ya hal-hal tersebut? 5 hal tersebut adalah: yang pertama, mempelopori pembangunan masjid-masjid jami di berbagai daerah bawahan Cirebon sebagai pusat keagamaan. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana umum. Yang ketiga, membangun transportasi darat, laut, dan sungai. Yang keempat, membentuk pasukan Jayabaya. Dan yang kelima adalah menjalin hubungan dengan kerajaan Demak dan Banten. Lalu peran yang kedua apa ya? Nah, peran yang kedua adalah melakukan akulturasi budaya dan kearifan lokal. Kok bisa tahu kalau beliau melakukan akulturasi budaya? Nah, hal tersebut diketahui dari peninggalan Sunan Gunung Jati adik-adik. Salah satu bukti peninggalan tersebut adalah keraton sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama tanpa menghilangkan unsur-unsur Hindu-Buddha. Kedua unsur tersebut dipadukan secara harmonis sehingga dengan mudah Islam diterima oleh penduduk bumi Pasundan. Selain itu, benda-benda di keraton juga membuktikan percampuran budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan Arab. Apa aja nih benda-benda tersebut? Nah, benda-benda tersebut diantaranya adalah gapuro, tugu batu Linggoyoni, piring-piring keramik dari Tionghoa, dan meja kaca dengan gaya Prancis. Nah, benda-benda tersebut menunjukkan nilai toleransi yang sangat tinggi pada diri Sunan Gunung Jati. Nah, setelah mempelajari peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia, selanjutnya kita akan belajar mengenai sikap positif yang ada pada diri Sunan Gunung Jati. Sikap positif yang pertama adalah merakyat. Hal ini tergambar dari salah satu pesan dari Sunan Gunung Jati dalam nasihatnya, yakni ingsun titip tajuk lan fakir miskin, yang artinya aku titip musola dan fakir miskin. Nah, apa sih makna dari pesan tersebut? Ada yang tahu? Jadi makna dari pesan tersebut adalah tergambar hubungan spiritual dengan Sang Pencipta dan hubungan sosial sesama makhluk. Selain itu, juga mengabarkan kepekaan Sunan Gunung Jati yang tidak membeda-bedakan status sosial. Sikap merakyat ini muncul lewat pengalamannya berdakwah, bergaul di pedesaan dan juga keraton. Sikap positif yang kedua adalah arif dan bijaksana dalam memimpin. Sebagai waliullah yang mempunyai ketajaban batin dalam melihat persoalan dan masalah, beliau adalah sosok yang sangat arif dan bijaksana. Beliau mendidik dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru dari kearifannya. Contohnya siapa? Contohnya adalah pada masa tuanya, beliau menyerahkan kepemimpinannya kepada keturunannya untuk menjadi pemimpin sekaligus tokoh agama.
dan menjadikan Banten dari Kadipaten menjadi Kasultanan setelah putranya Sultan Hasanuddin dewasa. Sikap positif yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pesannya, beliau menyampaikan Den welas ing sapodo, yang artinya hendaklah menyayangi sesama manusia. Pesan tersebut menggambarkan bahwa beliau sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak orang lain, dan kasih sayang dalam keberagaman. Sikap positif yang terakhir adalah santun dan toleran. Sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin kerajaan, beliau sangat menghargai budaya dan tradisi yang datang dari luar dan sekaligus menghargai individu yang berlainan agama. Hal tersebut tergambar dari kebijakan politiknya, yaitu menjadikan pelabuhan Muara Jati dan Talang sebagai pelabuhan yang terbuka untuk semua etnis dan suku bangsa. Toleransi juga dibuktikan melalui arsitektur peninggalannya yang menggambarkan berbagai budaya. Nah, dari pembelajaran kali ini kita telah mengetahui biografi Sunan Gunung Jati. Bila kita simpulkan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi dari pernikahan antara Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim dengan Nyai Rara Santang Putri Prabu Siliwangi. Dan dari silsilah ayahnya, beliau tersambung sampai kepada Rasulullah SAW, dan Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi. Syarif Hidayatullah berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi di Mekah, Syekh Athaillah Asy-Syadzili di Mesir, Syekh Maulana Ishaq di Pasai, dan Datu Badrul di Kudus. Syarif Hidayatullah diangkat menjadi tumenggung dan menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai Sultan Kerajaan Cirebon. Keteladanannya tercermin dari sosoknya yang merakyat, bergaul dengan semua kalangan, pemimpin yang arif dan bijaksana, menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan toleran dalam keberagaman. Alhamdulillah, selesai juga ya pembelajaran pada kali ini. Saya Kak Lana selaku fasilitator memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Semoga materi pada kali ini dapat bermanfaat, dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik sekalian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.